semua. Kami mencari kasih.
Shalom saudara. Jumpa lagi hari ini bersama saya Pendeta Nono dari Kota Purwokerto Banyumas yang dikenal dengan Kota Mendoan. Mazmur 23 ayat pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara adalah apa yang saudara percayai hari ini. Kamu adalah apa yang kamu percayai. You are what you believe. Di mana dalam Ibrani 10 ayat 38 berkata demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dan mereka yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman, haruslah hidup dengan iman dan bersandar kepadanya dalam segala hal. Karena jika mereka undur, Allah tidak akan berkenan kepada mereka. Kamu adalah apa yang kamu percaya. Saudara adalah apa yang saudara percayai. Apa yang saudara percayai itu akan membentuk hidup Anda, akan membentuk kehidupan kepribadian Anda. Apa yang saudara percaya akan menuntun kemana Anda akan melangkah. Kamu adalah apa yang kamu percayai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus telah mati di kayu salib, saudara, dan telah bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Jika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan gembala dalam kehidupan kita, maka yang harus kita tahu adalah bahwa Tuhan Yesus sanggup memberi perlindungan kepada kita sebagai domba-dombanya dari serangan dan bahaya yang sedang mengancam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah ia membimbing dan menggiring dombanya ke tempat di mana ada rumput yang banyak dan segar dan hijau, saudaraku. Kemudian ia memberi minum kepada domba-dombanya. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus mengiring domba-dombanya kembali masuk ke dalam kandang untuk beristirahat selama-lamanya bersama dengan Dia. Di akhir kehidupan orang percaya akan bersama-sama dengan Sang Gembala di tempat surga yang bakal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin sedang menghadapi masalah berat hari ini. Mungkin ada yang masih belum bisa makan. Mungkin ada yang terdampak dengan wabah COVID-19 ini. Mungkin sedang mengalami kekacauan dalam ekonomi dan pekerjaan. Mungkin saudara sedang ditinggalkan atau ditinggalkan oleh orang yang begitu saudara kasih. Mungkin usaha saudara tidak kunjung ada hasilnya. Mungkin masalah dan tekanan dalam pekerjaan saudara yang sangat berat itu membuat hidup saudara dan pikiran saudara mengalami gangguan, sehingga saudara mengalami stres.
bahkan menimbulkan saudara sakit karena imunitas saudara sedang turun. Mungkin saudara mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Mungkin tak ada lagi stok logistik bahan makanan yang ada di rumah, di dapur saudara. Mungkin juga engkau sedang kehilangan pekerjaan. Tapi ingatlah bahwa setiap masalah selalu ada jawaban. Sekali lagi, bahwa setiap masalah selalu ada jawaban. Yang paling memungkinkan adalah berjalanlah dan bertindaklah di atas kemustahilan yang sedang engkau hadapi hari ini. Seperti Simon Petrus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di danau, ia meminta untuk bisa berjalan di atas air. Dan juga seperti Simon Petrus, setelah bekerja semalam-malaman menjala ikan tapi tidak seekor pun ia dapat, ia mencoba lagi menebarkan jalannya ketika Yesus suruh jatuhkanlah jalamu ke bawah, tebarkanlah jalamu ke danau, untuk mendapatkan sejumlah besar ikan. Masih ada musisi. Juga ketika para murid di tengah situasi sulit, terdampak badai topan, ketika mereka sedang berlayar, tiba-tiba sekonyong-konyong datanglah angin badai topan melanda perahunya, saudara. Tapi ketika di situ Yesus ada, dan Yesus tahu dengan persis apa yang harus ia kerjakan untuk murid-muridnya. Ketika Yesus berkata, tenanglah, jadilah tenang dan teduh air yang ada dalam danau itu, saudara. Apa yang menerpa kehidupan saudara, badai topan, gelombang kehidupan yang sedang menggoncang kehidupan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara hari ini, datang dan berteriaklah kepada Yesus, Yesus Tuhan, tolong aku. Juga ingatlah perbuatan tangan Tuhan dan pemeliharaan ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun masih sisa 12 bakul, saudara. Dan mereka makan semua sampai kenyang. Yesus sanggup mengatakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupanmu hari ini dan hari esok. Ingat juga mukjizat kesembuhan yang terjadi pada banyak orang pada waktu itu, bahwa orang buta melihat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Saudaraku, ingatlah, setiap masalah selalu ada jawabannya di dalam Tuhan. Bersama Tuhan masih ada pengharapan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jika kau percaya hari ini, terjadilah sesuai dengan apa yang kau percayai, saudara. Dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, jika hari ini engkau percaya kepada kesanggupan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam kehidupan saudara, engkau harus berani mendeklarasikan dirimu, mendeklarasikan hidupmu, mendeklarasikan imanmu, bahwa engkau mempercayai bahwa Tuhan adalah gembalamu. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku apapun yang terjadi. Inilah pengakuan dan deklarasi Raja Daud kepada Allah. Saudaraku, bagaimana dengan saudara hari ini?
Apa yang menjadi masalah saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara, jika kau percaya kepada Yesus sebagai gembala yang baik, maka hidupmu aman terkendali, maka hidupmu akan aman terpelihara oleh Tuhan. Berani berkata dan percaya seperti Daud, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi. Itu yang harus saudara percaya sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebagai gembalanya. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka segala keperluanku terpenuhi, takkan kekurangan aku. Sehingga Daud juga dalam ayat yang pertama ini, dalam terjemahan yang lain juga dikatakan, saya tidak menginginkan apa-apa lagi. Kenapa? Karena semua dipenuhi oleh Allah sang gembalanya. Karena segala keperluannya terpenuhi, maka dia tidak menginginkan hal-hal yang lain-lain, karena semuanya sudah dicukupkan oleh Tuhan. Saya tak akan kekurangan hal yang baik daripada Tuhan. Sekali lagi, saya tidak kekurangan. Itu iman dan deklarasi yang dilakukan oleh Raja Daud terhadap Allahnya sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Juga Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena Kristus Yesus adalah gembala yang baik, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Karena yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah sudah melakukan pekerjaannya, Allah sudah bertindak, Allah sudah datang untuk bertindak menolong kita. Barang siapa yang percaya kepadanya, bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang engkau inginkan. Percayalah dan berharaplah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak, maka Ia akan bertindak menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Ayat yang kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu luar biasa baiknya, saudaraku. Tuhan itu tahu kebutuhan domba-dombanya karena Dia adalah gembala yang baik. Dan pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah kita sebagai dombanya itu domba yang baik atau domba yang nakal? Domba yang baik apa domba yang liar? Saudaraku, saudara pernah berpikir ketika saudara mengaku percaya kepada Allah, kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai gembala yang baik, engkau sadar bahwa engkau adalah domba yang baik atau engkau adalah domba yang liar? Saudaraku, jika engkau melihat domba yang mendapat makanan, itu adalah domba yang seperti apa terhadap gembalanya? Pernahkah saudara melihat ketika sang gembala domba, membayangkan saudara, sang gembala domba menuntun ke padang yang berumput hijau, tiba-tiba domba-dombanya, ada sebagian dombanya melarikan diri, dia tidak mau ikut, dia tidak mau nurut. Saudaraku, dia pergi meninggalkan gembalanya, dia pergi meninggalkan padang rumput yang hijau yang sudah disediakan oleh sang gembala. Apa yang terjadi, saudara?
Bukankah domba itu tidak mendapatkan pemeliharaan dan makanan? Bukankah domba itu mengambil keputusannya sendiri untuk pergi meninggalkan sang gembalanya, pergi meninggalkan padang rumput yang hijau yang sudah disediakan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku, jika seorang gembala membawa domba-domba penggembalaannya ke padang rumput yang hijau dan membimbingnya ke air yang tenang untuk dapat menikmati air yang menjadi obat haus kebutuhan hidupnya, saudaraku, maka Ia membaringkan aku di atas rumput hijau dan menuntun aku sepanjang anak sungai yang tenang airnya, diberikan sumbernya. Saudaraku, Ia menolong aku untuk melakukan apa yang benar. Saudaraku, domba yang baik akan berkata bahwa ia siap dituntun oleh gembalanya. Ia disiap untuk diajar oleh Tuhannya, sehingga ia dapat berharap. Ia menolong aku untuk melakukan apa yang benar. Pernahkah engkau berpikir jika engkau sedang mendidik seseorang, sedang mendidik anakmu, ketika anakmu tidak mau mendengar apa katamu, dia melarikan diri dari hadapanmu, apakah ia masih berharap kepadamu? Bukankah dia tidak butuh engkau? Bukankah ia sedang menuruti keputusannya sendiri, meninggalkanmu, membiarkan dan mengacukanmu? Apakah layak ia ingin mengharapkan sesuatu daripadamu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi engkau tetap memperhatikan anakmu seberapapun apa yang menjadi kelakuan anakmu hari ini. Saudaraku, kalau Tuhan adalah gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang baik, seharusnya engkau di rumah sebagai orang tua juga harus menjadi gembala yang baik bagi anggota keluargamu. Sebagai seorang suami, engkau harus jadi gembala bagi istrimu, bagi anak-anak. Sebagai istri, engkau juga harus sebagai gembala bagi anak-anakmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bawa keluargamu ke padang rumput yang hijau, bawa keluargamu ke air yang tenang. Jika engkau percaya bahwa Tuhan adalah gembalamu, sebagai gembala yang baik, engkau seharusnya juga meniru, meneladani sang gembala itu memelihara hidupmu. Peliharalah anggota keluargamu, peliharalah anak-anakmu. Jangan sampai anggota keluargamu tercerai-berai. Gara-gara apa? Gara-gara engkau lupa bahwa engkau juga gembala di rumah. Engkau orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu, engkau adalah gembala. Engkau punya tanggung jawab memperhatikan dan memelihara, merawat keluargamu dan anak-anakmu, saudaraku. Bawa keluargamu untuk dapat dipulihkan hidupnya. Bawa keluargamu untuk ditolong hidupnya, untuk berjalan, untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga Mazmur pasal 23. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun
aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, jika domba yang sedang lapar dan sedang haus, ketika sang gembala membawanya, menuntunnya ke padang rumput yang hijau, dia mendapatkan asupan makanan yang cukup dalam kehidupannya, dan dia dapat minum air dengan air yang jernih dan sehat di sungai yang Tuhan arahkan untuk domba-dombanya. Maka yang terjadi adalah ia memberikan kekuatan yang baru. Setelah makan dan minum, saudara, pastikan tenagamu pulih. Engkau memiliki kekuatan yang baru lagi untuk mempercayai Tuhan, untuk tetap bekerja, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, untuk tetap membawa keluargamu, seisi rumahmu masuk dalam kerajaan surga. Ia memberi aku kekuatan baru dan menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Saudaraku, kalau mau hidup benar, harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau mau hidup benar dan lurus, harus kembali kepada Alkitab, saudaraku. Engkau tidak bisa berkata engkau benar jika engkau melupakan Alkitabmu. Kembalilah membuka Alkitabmu di rumah masing-masing, saudaraku. Jangan engkau melupakan firman Tuhan itu, saudaraku. Karena itu yang akan menuntun hidupmu supaya engkau mendapatkan kekuatan yang baru di masa-masa yang sukar seperti ini. Ada janji Tuhan di situ. Ada kebenaran di situ. Ada harapan di situ. Dan ada hikmat di situ. Sehingga jiwamu mengalami kesegaran. Sehingga jalanmu menuju kepada jalan yang benar yang harus engkau tempuh, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita tetap bisa percaya kepada Tuhan, saudaraku, engkau adalah orang yang layak untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Jika engkau masih datang kepada Tuhan, engkau adalah orang yang layak untuk mendapatkan berkat pemeliharaan Tuhan. Dan saudara bisa membayangkan domba yang lari dari penggembalaan sang gembalanya, dia tidak layak untuk meminta mendapatkan berkat pemeliharaan sang gembalanya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saudaraku, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada penghiburan di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun engkau hari ini sepertinya hidup dalam kegelapan dan engkau tidak tahu, bingung apa yang harus engkau kerjakan hari ini, engkau sudah berusaha, engkau sudah melakukan apa yang menjadi menurut engkau benar, dan engkau sudah berdoa, engkau sudah membaca Alkitab firman Tuhan, engkau sudah melakukan hal yang baik, tapi engkau masih tetap dalam kondisi gelap. Engkau sudah melakukan bagianmu, engkau sudah bekerja dengan baik, tapi engkau masih mendapatkan ocehan-ocehan, mendapatkan fitnahan-fitnahan, mendapatkan serangan-serangan fajar dari sekeliling, di tempat kerja situasi yang tidak kondusif. Engkau masih mengalami tantangan dan rintangan serta hambatan dalam pekerjaanmu. Tanggung jawabmu semakin diperbesar, tapi gajimu tetap seperti semula.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau boleh berkata sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya apapun yang dilakukan oleh orang terhadapmu, engkau masih punya keyakinan dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memerintahkan berkat itu datang kepadamu melalui pintu-pintu yang lain, melalui jalan-jalan yang lain. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain untuk terbuka. Di mana pintu yang ada di hadapanmu tertutup, engkau masih bisa masuk melalui pintu yang lain yang akan dibukakan oleh Tuhan dalam situasi sulit yang kau hadapi. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menemani aku. Percayalah saudara, hidupmu hari ini tidak sendirian. Percayalah bahwa Tuhan masih menemani hidup saudara. Tuhan itu Immanuel. Tuhan itu beserta dengan engkau senantiasa. Aku selalu berada bersama-sama dengan kamu. Immanuel, saudaraku yang dikasih Tuhan. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Kalaupun kau dalam bahaya, jika engkau mengandalkan dan mempercayai Tuhanmu sebagai gembala, maka hidupmu akan aman karena Tuhan punya tongkat dan gada. Walaupun aku berjalan melalui lembah maut yang gelap, aku tidak akan takut karena engkau menyertai aku untuk menjaga dan membimbing aku sepanjang jalan. Sepanjang jalan kenangan bersama dengan Tuhan. Jika sepanjang jalan dengan orang lain, dengan kekasihmu, dengan pacarmu, dan engkau masih ingat hari ini dengan mantan pacarmu, engkau bukan melihat sepanjang jalan kenangan itu sebagai kenangan yang manis, tapi kenangan yang menyakitkan seringkali yang kau dapat. Tapi kalau engkau hari ini berjalan bersama dengan Tuhan yang siap menemani kemanapun engkau pergi, menemani kemanapun engkau berada, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, akan selalu berkata, selalu manis. Bersama dengan Tuhan itu menyenangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kelima berkata, engkau menyediakan bagi, engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudaraku, gembala yang baik menyediakan makanan untuk domba-dombanya. Makanya domba-dombanya digiring ke padang rumput yang hijau, digiring ke aliran tepi sungai yang tenang, supaya ketika dia makan, dia bisa makan makanan yang sehat dan menyegarkan. Ketika dia minum, dia tidak kecemplung sungai dan terbawa arus. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudaraku, siapakah lawanmu hari ini? Apakah lawanmu itu musuhmu? Apakah lawanmu itu orang-orang yang ada di sekitarmu? Apakah lawanmu itu adalah pergumulanmu dalam setiap pekerjaanmu yang membuat hidupmu mengalami kesusahan dan penderitaan? Berkatalah, engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalamu dengan minyak, pialamu penuh melimpah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupanmu, engkau akan menikmati sesuatu yang bukan hanya sekedar cukup seperti doamu yang engkau doakan setiap hari. Berikanlah makanan kami setiap hari yang secukupnya. Cukup saudara. Tapi di sini dikatakan, jika engkau menganggap bahwa Tuhan itu adalah gembalamu yang baik, Ia akan memberikan berkat itu kepadamu, overflows, penuh melimpah. Engkau menyediakan
menyediakan meja perjamuan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Engkau telah menyambut aku sebagai tamu kehormatan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Bukan hanya sekedar cukup, tapi engkau menikmati berkat pemeliharaan Tuhan sampai overflow, berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu kehormatan. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Kasih makanan yang enak, kasih minuman yang enak, menyegarkan, memberikan kekuatan yang baru. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu hari ini. Yang harus engkau lakukan, lakukanlah bagian. Jangan engkau malas untuk bekerja. Percayakan hasil kerjamu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kau hari ini menjadi seorang tamu kehormatan di hadapan Tuhan, engkau sedang dimuliakan oleh Tuhan. Engkau sedang mendapat pandangan khusus dari Tuhan, bahwa Tuhan sedang fokus dengan hidupmu. Ketika engkau berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan sedang memperhatikan engkau secara khusus. Bukan sekedar sampingan. Tuhan itu full heart mengasihimu. Ayat yang ke-6 dikatakan, orang yang mempercayai Tuhan sebagai gembalanya, ia berani berkata bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan seumur hidup kita menjadi bagian kita, saudara. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan itu sanggup membawamu ke tempat yang menyenangkan. Tuhan itu sanggup menyediakan makanan yang sedang engkau butuhkan. Tuhan itu sanggup menyediakan kebutuhan yang sedang engkau perlukan, sebatas seperti domba yang bersedia digiring oleh gembalanya menuju pada rumput yang hijau, menuju sungai yang memiliki air yang tenang, tidak memilih jalannya sendiri. Saudara, apakah engkau hari ini tetap mempercayai Tuhan sebagai gembala yang baik? Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau bacakan Mazmur 23 ini dengan penuh percaya diri, penuh keyakinan bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadangmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, apa yang menjadi pergumulan hari ini dalam kehidupanmu? Saya mau berdoa untuk saudara. Jika engkau hari ini sedang bergumul dalam keluargamu, rumah tanggamu, kiranya engkau mendapatkan pemulihan Tuhan melawat keluargamu hari ini. Di dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya, terjadilah sesuai dengan apa yang engkau percayai. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Jika engkau percaya bahwa Tuhan adalah gembalamu, Dia akan membawamu ke padang rumput yang hijau dan membawamu ke air sungai yang tenang.
sehingga keluargamu mengalami pemulihan, keluargamu dipulihkan, hidupmu dipulihkan dalam berkat nama Yesus. Jika engkau hari ini sedang lemah tubuh dan dalam kondisi sakit, saya mau berkata bahwa mukjizat itu masih ada. Mukjizat itu masih ada untukmu yang percaya kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya, berkat kesembuhan itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Berkat kesembuhan itu diperintahkan mendatangi hidupmu. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau hari ini bergumul dengan pekerjaanmu, ekonomimu, keuanganmu, mata pencaharianmu, jika engkau percaya bahwa Tuhan itu adalah gembalamu, Tuhan akan menuntun dalam pekerjaan dan usahamu untuk menikmati padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dalam berkat nama Yesus, saudaraku, pekerjaanmu dipulihkan Tuhan, pekerjaanmu dibawa Tuhan untuk naik level, pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan memelihara hidup saudara. Kiranya Tuhan memberkati keluarga saudara. Kiranya Tuhan baik hati dan bermurah hati kepadamu. Kiranya Tuhan mengasihi engkau dan memberi engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Yesus. Dimanapun saudara hari ini berada, jika engkau mendengarkan baik-baik firman Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan itu adalah gembalamu, dalam berkat nama Yesus diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu dalam berkat nama Yesus. Berkat itu akan diperintahkan mendatangi hidupmu, diperintahkan mendatangi keluargamu. Di dalam berkat nama Yesus, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati tokomu, diberkati apa yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini, dan bahkan hari esok. Tuhan sanggup membuat pekerjaanmu berhasil dan beruntung di dalam berkat nama saudara yang percaya. Katakan amin, 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 haleluya.